Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jenny Petrus dengan NIM 1750096 ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kualitas Pelayanan Kedai dengan menggunakan metode SERVQUAL dan Kano. Yang pertama, latar belakang. Dalam perkembangan di era globalisasi, persaingan yang ketat di dunia usaha saat ini mengharuskan badan usaha benar-benar menyusun strategi untuk mencegah terjadinya perpindahan pelanggan. Persaingan yang ketat di bidang makanan dan minuman menyebabkan pelanggan akan mencari tempat yang dianggap memiliki kualitas tertinggi, sedangkan kualitas yang rendah akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap pelanggan yang berkunjung. Yang kedua, permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya aplikasi untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh kedai. 3. Batasan masalah. Poin pertama, objek penelitian ini dilakukan di kedai Atmosfer Tarakan. Poin kedua, data yang digunakan adalah penilaian kepuasan pelanggan berdasarkan pengisian kuesioner sebanyak 50 responden. Poin ketiga, skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah A. Skala Likert tingkat kepuasan yang mencakup sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, kurang puas 2, sangat tidak puas 1. Yang poin B, skala Likert tingkat kepentingan, sangat penting 5, penting 4, cukup penting 3, kurang penting 2, dan sangat tidak penting 1. Batasan masalah 2. Poin 4. Dimensi yang digunakan dalam metode SERVQUAL adalah A. Tangibles atau bukti fisik merupakan kemampuan kedai dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Hal ini merupakan tampilan fisik kedai yang dapat dilihat secara langsung oleh pelanggan. B. Empati merupakan kemampuan perusahaan dalam memahami keinginan pelanggan dan menghargai pelanggan. C. Reliability atau keandalan merupakan kemampuan kedai dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan akurat. Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan bagaimana kedai memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. E. Asuransi atau jaminan berkaitan dengan kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku karyawan kedai. Poin 5. Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan atribut yang perlu ditingkatkan. 4. Penjelasan metode. Poin pertama, metode SERVQUAL merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kriteria-kriteria kualitas yang harus ditingkatkan. Kualitas pelayanannya berdasarkan gap yang terjadi antara persepsi dan harapan. Poin kedua, metode Kano adalah model yang bertujuan mengkategorikan atribut-atribut dari produk atau jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, demo aplikasi. Pertama, masuk dalam form login. Form login terdiri dari username dan password. Masukkan username dan masukkan password. Pilih tombol masuk. Jika username dan password yang Anda input salah, maka tampil pesan username dan password salah. Selamat datang. Selanjutnya, menu utama. Menu utama terdiri dari data kuesioner, perhitungan, dan keluar. Kita masuk pada data kuesioner. Pada data kuesioner, input data kuesioner. Jika memilih tidak puas, maka angka yang muncul adalah 1, kurang puas 2, cukup puas 3, puas 4, dan sangat puas 5.
Begitu juga dengan tidak penting. 1, kurang penting 2, cukup penting 3, penting 4, dan sangat penting 5. Kita klik tombol simpan untuk menyimpan data. Jika sudah tersimpan, data akan muncul data tersimpan. Oke. Setelah menyimpan data, selanjutnya kita akan mencari data yang tadi kita simpan. Klik tombol cari. Data yang tadi kita simpan akan muncul. Selanjutnya, kita akan mengubah data yang tadi kita simpan. Kita ubah, klik tombol ubah, maka akan muncul pesan data terupdate. Klik OK. Kita akan mencari data yang tadi kita ubah. Klik tombol cari, lalu akan muncul data yang tadi kita ubah. Selanjutnya kita akan menghapus data yang tadi kita simpan. Klik button hapus, akan muncul pesan apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika iya, klik ya, jika tidak, klik tidak. Akan muncul pesan data dihapus. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari data yang tadi kita telah hapus. Jika berhasil terhapus, maka akan muncul pesan data tidak ada. Selanjutnya, kita ke perhitungan. Yang pertama adalah tabel data kuesioner. Ini adalah tabel data kuesioner yang telah diinput. Sebanyak 50 responden. Selanjutnya, perhitungan tabel rekap menggunakan count if, yaitu menghitung berapa kali kriteria tertentu muncul dalam skala kepuasan. Begitu juga dengan tabel rekapitulasi kepentingan. Selanjutnya, nilai gap diambil dari kepuasan dikurang kepentingan. Sedangkan skor diambil dari kepuasan dikali dengan kepentingan. Selanjutnya, masuk ke dalam metode Kano. Yang pertama adalah tabulasi survei. Hasil tabulasi survei ini dilakukan pengujian if menggunakan tabel evaluasi Kano untuk menentukan kategori Kano. Kita hitung. Selanjutnya, hasil penentuan grade dan bobot Kano. A, M, O, R, Q, I didapat dari tabel tabulasi survei yang tadi telah kita hitung. Lalu dilakukan penjumlahan total AMO dan total RQI yang tadi. Lalu menghitung nilai tertinggi yaitu max. Selanjutnya nilai grade. Nilai grade diperoleh dari jika nilai AMO lebih besar dari RQI, maka diperoleh grade dari nilai yang paling besar. Nilai bobot diambil dari jika grade-nya A, maka bobotnya 4. Jika grade-nya M, maka bobotnya 1. Jika grade-nya O, maka bobotnya 2. Jika grade-nya R, maka bobotnya 5. Jika grade-nya Q, maka bobotnya 6. Dan jika nilainya I, maka bobotnya 3. Selanjutnya, masuk ke dalam form perhitungan adjust important. Adjust important ini diambil dari
nilai GAP dikurang bobot kano. Lanjut, hasil dan pembahasan. Pada form hasil dan pembahasan, dari pengolahan data menggunakan metode SERVQual dan metode Kano, telah diketahui atribut atau kriteria mana saja yang akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan agar pelayanan kedai atmosfer sesuai dengan harapan pelanggan. Kriteria yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta menggunakan masker dengan nilai GAP yaitu minus 1,62. Maka, kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan mengakibatkan konsumen yang datang tidak mencuci tangan. Sebaiknya, kedai menempatkan tempat cuci tangan dan menerapkan ketentuan wajib menggunakan masker bagi pelanggan yang berkunjung ke kedai. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.